warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjairan, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mengadakan suatu wawancara pra observasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Gina, salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Panjairan. Oke, terima kasih Ibu Gina atas Sama-sama Bapak. atas kehadirannya untuk sesi pra observasi ini. Jadi sesi pra observasi ini adalah merupakan rangkaian dari supervisi akademik yang sedang kami lakukan. Oke, Bu Gina ini merupakan satu pengajar di SMP 2 Panjairan yang mengajar mata pelajaran IPA Ya. untuk tingkat Kelas 7. kelas 7. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Gina sebelum melakukan observasi di kelas. Bu Gina akan melakukan pembelajaran di kelas. Ya, betul Bapak. Kira-kira pembelajaran Bu Gina tujuannya apa melakukan pembelajaran itu, ya, dan sasarannya kepada kelas yang mana Bu Gina? Oke, baik. Sebelumnya saya akan mengajar kelas 7. Kebetulan akan menghadapi bab ketiga di semester 2 mengenai pencemaran lingkungan, Pak. Tujuan saya pada bab ini, saya ingin siswa itu lebih memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan melalui identifikasi langsung secara dengan fakta yang saya sampaikan kepada mereka. Selain itu, saya juga sudah menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP saya yang akan saya implementasikan. Selain mengidentifikasi secara langsung mengenai fakta yang ada di lapangan tentang pencemaran lingkungan, mereka pun saya harapkan pada pembelajaran ini saya harapkan mereka bisa menganalisis secara langsung penyebab pencemaran yang terjadi pada lingkungan kita. Setelahnya, dengan metode tertentu yang sudah saya pilih, saya harapkan mereka bisa berdiskusi untuk memecahkan dan mencari solusi permasalahan yang terjadi. Jadi Bu Gina tujuannya sekarang pembelajaran sekarang adalah tentang memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita di lingkungan ini. Ya, oke, sangat bagus ya tujuannya. Berarti materi yang pelajaran kali ini materi IPA-nya adalah tentang pencemaran lingkungan. Dan Bu Gina yang ingin dikembangkan dari siswa adalah tadi apa? Memahami atau mengenali tentang mengidentifikasi dulu jenis pencemaran, dia lalu berdiskusi mencari penyebabnya hingga bisa memecahkan masalah yang terjadi. Berarti pengembangannya itu siswa itu dituntut untuk bisa mengidentifikasi, kemudian dan bisa mengenali permasalahan, ya, dan juga bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Oke, ya, bagus sekali ya materinya itu pengembangan kepada pembelajaran materi yang Bu Gina yang Bu Gina ajarkan nanti di kelas. Nah, selebihnya saya ingin menanyakan ini hasil akhir atau kondisi-kondisi apa dari pembelajaran ini yang Ibu harapkan terjadi pada siswa gitu? Ya. Ini kelas 7 ya Pak. Jadi saya melatih siswa. Di sini saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, ya. Dengan pendekatan yang saintifik. Saya menerapkan ini agar ada sebuah peningkatan kompetensi baru pada siswa, yaitu mereka lebih terlatih untuk berargumentasi, serta lebih bisa memecahkan masalah secara kelompok, sehingga membuat nanti hasil akhirnya berupa karya siswa. Ya, jadi yang diharapkan dari siswa itu siswa bisa bekerja dalam kelompok, ya, kemudian bisa berargumentasi, menyampaikan pendapatnya, dan bisa menghasilkan dari sesuatu dari argumen tersebut, ya, seperti itu. Betul, Pak. Ya, jadi yang ingin dikembangkannya selain dari materi itu, jadi sikap dari siswanya juga bisa ya Bu ya dikembangkan. Terus untuk strategi apa yang kira-kira Ibu akan lakukan dalam
kegiatan pembelajaran kali ini? Kita akan berorientasi pada masalah, sehingga mungkin menurut saya lebih cocok untuk strategi ini. Modelnya saya akan memilih PBL seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Metodenya diskusi, tanya jawab, presentasi, nanti ada hasil kelompoknya. Pendekatannya saintifik dengan 5M. Strateginya itu ya. Bagus sekali Ibu, strategi yang akan Ibu kembangkan. Nah Ibu dengan menggunakan strategi tersebut yang direncanakan akan digunakan dalam pembelajaran di kelas, kemudian dengan tujuan yang tadi telah Ibu utarakan dan keinginan atau hal-hal apa yang ingin dicapai atau yang terbentuk dari siswanya tadi sudah dikatakan. Nah, Ibu mungkin bisa melihat ke depannya ketika pembelajaran ini berlangsung, kira-kira ada nggak kesulitan atau hambatan yang bakal Ibu temui gitu nanti ke depannya? Ya, sebelumnya pun saya sudah mulai mencoba melatih untuk siswa berdiskusi, karena tidak bisa dipungkiri oleh kita, mereka adalah generasi yang sebelumnya daring ya Pak. Sekarang harus terpaksa luring, sehingga kebiasaan diskusi di kelas itu kan masih minim. Sekarang kelas 7 ini saya mulai latih di bab sebelumnya mengenai interaksi lingkungan serta mengenai sistem organisasi itu ternyata saya lihat masih adanya kekurangan kemampuan siswa dalam berbicara, apalagi dalam menyanggah ataupun memberi penguatan pada pendapat siswa yang lain. Mungkin di sini pun saya tidak bisa memungkiri akan adanya pengulangan kelemahan itu. Jadi mungkin nanti pada saat diskusi akan ada hambatan TikTok itu pada saat hambatan ya menyanggah ataupun memberikan pendapat. Hambatannya bisa Ibu prediksi itu tentang masalah komunikasi dari anaknya ya. Ya betul Pak. Tadi menurut Ibu bilang bahwa kita hampir 2 tahun ini terbiasa dengan kondisi daring ya, kondisi daring, jadi interaksi antar siswa kurang kalau daring itu kan. Ya betul. Nah, dengan melihat hambatan seperti itu, kira-kira menurut Ibu bagaimana menyiasatinya supaya hambatan itu tidak ada atau sedikit berkurang ya? Mungkin kalau hambatannya masalah tentang bagaimana mengungkapkan atau bagaimana anaknya bisa mengungkapkan pendapat. Nah, ada nggak trik atau cara dari Ibu untuk mengatasi hal tersebut gitu? Mungkin yang bisa nanti akan dilakukan ya? Tetapi apa mungkin masih adanya pancingan dari kita sebagai guru untuk lebih memuluskan kembali dan membangun keberanian pada siswa untuk berbicara. Jadi salah satu caranya yang menurut Ibu itu adalah mengajukan sebuah pancingan atau bisa dibilang pertanyaan pemantik ya, pemantik untuk siswa agar dia bisa mengeluarkan pendapatnya, argumentasinya. Nah, dengan strategi dan dengan hambatan juga tadi disebutkan tujuannya dan apa yang ingin dicapai dari siswa. Kira-kira Ibu persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran kali ini yang akan Ibu lakukan? Baik, untuk pembelajaran kali ini saya ingin berorientasi pada permasalahan lingkungan yang lebih relevan, sehingga sebelum belajar pun anak sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Saya di sini menyiapkan kasus tentang pencemaran lingkungan yang tentunya sering dilalui oleh siswa, terutama di lingkungannya sendiri, terutama permasalahan pencemaran air yang ada di sekitar. Sehingga pada saat penerapan kasus pada di kelas itu siswa tidak berangan-angan. Jadi mereka itu harus memiliki bayangan langsung lingkungannya. Jadi persiapan yang Ibu lakukan adalah Ibu melakukan survei dulu terhadap lingkungan, terhadap permasalahan yang ada di lingkungan ini. Betul. Atas persiapan itu Ibu mengalami kendala nggak dengan persiapan yang Ibu lakukan? Ya jelas Pak, kebetulan saya bukan orang sini, mungkin saya kendalanya mengenai lokasi. Ya tentunya saya harus bertanya pada warga yang lebih mengenal lingkungan sekolah. Jadi surveinya Ibu ke lingkungan sekolah berkaitan dengan warga, betul? Betul. Siap, bagus. Bagus sekali Ibu ya apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu rencanakan gitu untuk kedepannya. Nah, dari permasalahan tersebut, dari
masalah yang ada di lingkungan tentang pencemaran, kira-kira ada hal lain nggak yang diharapkan dari siswa itu bisa ditimbulkan selain tadi bahwa bisa memahami tentang pencemaran lingkungan, terus kemudian bisa mengungkapkan pendapat dalam diskusi dalam kelompok. Ada hal lain nggak dari siswa tentang pencemaran lingkungan yang ibu harapkan dari pembelajaran ini selain tujuan yang tadi mungkin? Baik Bapak, tentunya saya berharap dengan siswa mempelajari bab ini adanya perubahan perilaku pada siswa, lebih aware, lebih perhatian kepada lingkungan dia sendiri, terutama lingkungan sekolah atau lingkungan tempat dia tinggal, sehingga dengan mereka mengetahui apa penyebabnya, apa dampaknya pencemaran lingkungan, mereka pun bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menghasilkan polutan untuk lingkungan. Ya, jadi diharapkannya siswa itu bisa memahami apa bisa mengubah tingkah laku pola lakunya ya, tingkah laku pokoknya dimana kalau kita udah tahu ini berarti bagaimana berpolanya seperti itu mungkin ibu ya. Betul Pak. Oke, itu yang tadi ibu sampaikan seperti itu. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apabila ini semua sudah direncanakan dan strateginya apa yang ibu pilih sudah ada, kira-kira siapa saja yang bisa ibu ajak kerjasama gitu untuk mewujudkan pembelajaran ini, untuk mewujudkan hal-hal apa yang akan ibu rencanakan gitu? Ada nggak orang-orang lain yang bisa ibu ajak kerjasama gitu? Dalam konteks siswa atau rekan kerja? Konteks siswa dan juga rekan kerja. Tentunya kalau rekan kerja mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mungkin saya akan ajak untuk kerjasama. Contohnya prakarya dan seni budaya. Mungkin Bapak bisa join juga bersama IPA. Dan kalau untuk siswa, mungkin saya sebelumnya pun memiliki beberapa siswa yang menurut saya lebih berkompeten dibandingkan yang lainnya, sehingga saya akan memberikan pemancing lebih ekstra kepada mereka sehingga mereka bisa mengajak teman-teman yang lainnya lebih aktif untuk belajar. Oke, berarti ibu akan meminta bantuan atau kerjasama dengan guru TI, guru seni budaya, guru prakarya, dan juga dengan guru-guru yang lain, juga dengan guru matematika mungkin ya, seperti itu. Nah, ibu melihat bahwa materi ini ternyata berhubungan dengan prakarya gitu. Iya. Bisa ditemukan nggak hubungannya seperti apa gitu? Ya, kebetulan nanti di akhir hasil dari diskusi siswa, saya meminta pada LKS-nya pun, LKPD-nya saya meminta hasil karya berupa hasil dari prinsip 4R, reduce, recycle, replay, sama satu lagi ya. Nanti mereka akan diarahkan mencari sampah sehingga mereka bisa memberikan atau membuat sebuah karya yang berupa daur ulang. Oh, jadi itu iya, itu maksudnya ke prakarya itu. Prakarya, jadi menghasilkan sebuah bentuk, sebuah benda ya. Iya, betul. Yang dari hasil sampah tersebut. Oke, bagus Ibu atas rencananya. Nah, kira-kira kapan ini bisa dimulai melaksanakan semua ini, baik pembelajaran maupun hal-hal yang lain yang mendukung dari pembelajaran ini? Kapan bisa dimulainya? Ini kebetulan RP sudah saya buat dengan berbagai pertimbangannya Pak ya, lingkungan yang sedang saya observasi juga. Kemungkinan akan diterapkan minggu ini pada kelas 7B. Kelas 7B ya. Oke, mudah-mudahan lancar Ibu ya, apa yang direncanakan dan tujuan serta hasil dari pembelajaran ini, terbentuknya anak seperti apa yang tadi diutarakan di awal-awal ya, bisa tercapai ya. Dan anak bisa, yang penting yang utama bisa mengubah sikapnya tentang seperti yang Ibu tadi bilang tentang bagaimana menghadapi sampah dan bagaimana dia bisa bersikap terhadap lingkungannya seperti yang tadi Ibu bilang. Terima kasih Ibu Gina atas waktunya. Mungkin nanti kita ketemu lagi dalam sesi observasi dan pasca observasi, tentu untuk melihat dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Arif Kurniawan, calon penggerak angkatan 6 SMA 2 Panjengkilan Kabupaten Majalengka, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran IPA hari ini di pagi yang cerah, alangkah akan lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan Kak, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita mulai. Bikin yel-yel dulu, semoga semuanya termotivasi belajar lebih fokus lagi, lebih semangat lagi ya. Kita bareng-bareng bakal semangat kita pagi ini, oke? Siap? Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Sekali lagi, bisa? Oke, selamat semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita. Oke, sebelumnya pengen absen dulu. Hari ini siapa yang hadir? Yang hadir siapa? Coba yang seksi absensinya. Siti Nurhaliza. Kenapa? Alfa. Topik kenapa? Yes, kenapa? Teman-teman ada yang sedaerah tidak? Tidak? Nanti kalian di rumah bisa ya menanyakan kabar mereka kenapa nggak sekolah. Semoga yang lain tidak termotivasi nggak ikut sekolah bahkan sampai ke Alfa ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Pencemaran Lingkungan. Siapa yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan? Ada yang masih ingat? Silakan Erika. Salah satu faktor yang merusak kualitas lingkungan kita yang bersih bisa tercemar oleh zat-zat yang masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan pencemaran. Disebut apa zat-zat itu? Ada yang tahu? Silakan. Polutan. Ada yang lagi? Apa namanya? Polutan. Polutan itu apa, Rehan? Ada yang tahu tadi? Dibalikin deh sama ibu nih. Apa itu polutan? Bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran. Good. Sekolah kita ada di area Kecamatan Panyingkiran. Kecamatan Panyingkiran ini dilintasi oleh sungai ini. Sungainya agak besar. Namanya apa coba? Cuma yang bisa.
nyaman. Apalagi? Memangnya kalian udah nyaman di sungai? Kenapa Soleh? Ratu. Kok bisa Ratu? Nanti akan Ibu bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang merupakan bahan diskusi kalian bersama kelompok kalian yang pada akhirnya akan kalian presentasikan di depan, ya. Yang lain presentasi di depan, yang lain di belakang atau di depannya itu memberikan tanggapan kepada teman-teman yang di depan dan juga solusi yang teman-teman presentasikan di depan. Apakah kalian setuju atau tidak? Sebelumnya kelompoknya ingat atau akan Ibu ditekan lagi? Tekan lagi, oke. Akan Ibu bagikan di LKPD-nya. Di sini ada berita wacana mengenai topik yang akan dibahas oleh diskusi kelompok kalian, pada diskusi kelompok kalian, ya. Nah, pada halaman kedua ada apa yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, dari wacana yang kalian baca. Kita bisa sini tujuannya tuh biasa sini tuh tujuannya tuh. Ya, oke. Lihat nih. Lihat semua Bapak Ibu. Oke. Ya. Dari topik yang kalian baca di halaman pertama tadi, kalian mulai mendiskusikan di halaman kedua. Apa yang didiskusikan? Pertama, permasalahan apa yang kalian dapatkan dari halaman pertama. Yang kedua, di sini ada kolom-kolom. Yang kolom yang sebelah sini paling kiri itu adalah bagaimana kalian memberikan solusi pada permasalahan yang kalian temukan sebanyak-banyaknya. Ya, minimal 5. Ya. Sekelompok itu hampir 10 orang. Jadi pasti banyak sekali gagasan ataupun solusi yang dicetuskan. Nah, pada bagian yang tengah ini, dari misal ya, dari 8 solusi yang kalian temukan atau kalian dapatkan, kalian munculkan untuk mengatasi permasalahan ini, kalian pilih hanya 3 saja solusi terbaik yang menurut kalian cocok untuk mengatasi permasalahan di paham? Yang ketiga, nah, dari sumber yang sudah kalian miliki, ada yang bawa handphone sekarang? Ada ya, ketua kelompok bawa? Ya, itu jadikan sebagai sumber informasi yang akan kalian cari sebagai pendukung fakta untuk mendukung opini kalian, solusi kalian yang 3 itu. Ya, 3 solusi yang terbaik harus didukung oleh fakta. Tulis faktanya yang ada di paling kanan. Paham sampai sini? Oke. Kelompok 1 mana? Oke, silakan diskusikan. Kelompok 2, 3 ya.
kelompok Erika menggarisbawahi mengenai sampah dan limbah rumah tangga. Ya, ada yang mau menyanggah ataupun pro dan kontranya? Silakan Indra. Kenapa? Kelompok lain 1 sama 3, sama 2. Yuk, Mariam. Gimana Mariam? Silakan. Ya, apakah setuju atau tidak setuju atau akan menambahkan? Silakan. Silakan. Saya setuju dengan permasalahan yang Erika sampaikan. Oke, lanjut. Itu aja. Ada yang lain? Kelompoknya Alek? Tadi dijabarkan mengenai limbah rumah tangga, bahwa katanya kata kelompoknya Erika sebaiknya tidak boleh ada limbah rumah tangga yang masuk ke dalam sungai, ya. Gak ada tuh pipa-pipa dari perumahan yang membuang hasil cucian perabotan itu masuk ke area sungai. Setuju tidak kelompoknya Ale? Ale, kelompok Ale setuju tidak? Kenapa setuju? Penuaan air. Kenapa? Selain itu apa? Tidak ada lagi yang akan bertanya kepada kelompok Erika?
ikut. Ada yang mau nanya, bertanya atau menyanggah dari pernyataan kelompoknya Alek? Silakan. Kenapa kita harus menjadi Perkenalan dulu namanya dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rika Naylasna dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah kita harus menyediakan tempat sampah dan menunggu BPL? Tidak juga, tapi harusnya lebih baik. Karena kita bisa supaya tidak ada kalau nyambil dari sampah. Jadi lebih baik Mau nambahin kelompoknya Alek? Apakah harus kita menyediakan tempat sampah yang terpisah dan bahkan atau kita harus menunggu dulu gerakan dari pemerintah? Silakan. Soleh boleh nambahin? Kelompoknya? Apakah kita harus menunggu dulu gerakan atau program pemerintah baru kita bergerak atau tidak? Silakan. Kelompoknya Soleh. Yuk. Ada yang mau nambahin kelompok lain? Indra mau menambahkan? Apakah harus menunggu dulu pemerintah atau tidak? Kenapa tidak? Sebaiknya daripada kita menunggu orang lain yang bergerak memberikan program kepada desa misalnya ya, alangkah lebih baiknya kesadaran kita sendiri yang harus tertanam, sehingga daripada menunggu instruksi kita harus bergerak secara mandiri ya. Teman kita ada yang mau menyampaikan hasil dari pembelajaran atau inti pembelajaran kita hari ini. Silakan kita. Yang telah dipelajari hari ini adalah tentang mengatasi pencemaran air di Sungai Cilutung dengan cara melakukan pengelolaan sampah dan sadar diri akan kemampuan kita sendiri untuk mengelola sampah agar lingkungan tidak tercemar. Oke, good ya. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Kalian memiliki kesadaran ya bahwa tidak baik kalian untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi ke daerah aliran ya, karena air itu adalah kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Kalaupun bukan kita, ada makhluk hidup lain yang akan menggunakannya. Jadi kita harus menjaga area-area sungai yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Oke, sekian dari Ibu hari ini. Ibu harap kalian di rumah tetap belajar membaca ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya dulu terakhir? Tidak ada, Mbak sudah paham ya nanti untuk proyek sampahnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panikiran, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan melaksanakan sesi percakapan pasca observasi dengan alur cerita. Pada sesi coaching kali ini, saya bertindak sebagai coach. Rekan saya Ibu Gina akan bertindak sebagai coach dan ada yang terhormat Pak Unu Rahman ya, sebagai PP dari saya yang akan bertindak sebagai supervisor. Mulai Gina. Terima kasih Ibu Gina atas kesempatannya bertemu kembali dengan saya dalam sesi pasca observasi setelah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, oke, saya kembali bertanya kepada Ibu Gina setelah pasca observasi setelah observasi kemarin, harapan Ibu Gina dari percakapan ini apa? Mungkin
mungkin sama dengan yang masa sebelum saya melaksanakan observasi, saya ingin terus menambah ilmunya ya Pak ya, untuk pembaharuan saya pribadi. Siap. Nah, Ibu Gina melakukan pembelajaran kemarin ya, dengan rencana yang telah Ibu Gina lakukan. Apa perasaan Ibu Gina ketika beres pembelajaran tersebut? Tentunya saya merasa senang ya Pak ya, bisa melaksanakan pembelajaran dengan model yang saya harapkan. Mungkin saya akan terus semakin belajar lah untuk lebih memperbaiki. Ya. Pada sebelumnya di observasi Ibu Gina mengharapkan adanya aktivitas siswa ya, siswa yang lebih aktif lagi, dan Ibu Gina mengharapkan siswa itu dengan diskusi, dengan memberikan sebuah permasalahan mampu menemukan solusi dari permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Nah, apakah hal itu sudah tercapai atau belum dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk aktivitas dan itu apa yang menemukan solusi? Ya, untuk mengisi LKPD yang menemukan solusi dan merumuskan masalah yang di kasus yang saya berikan, itu sudah menurut saya sudah tercapai Pak. Sudah cukup tercapai. Bagaimana dengan siswanya ketika pembelajarannya? Siswa merasa senang dan juga mungkin mereka flashback dengan pengalaman mereka karena kasus yang saya berikan itu yang mereka alami. Oke. Iya. Jadi saya sebenarnya menceritakan ketika kemarin kita melakukan observasi pembelajaran, saya melakukan observasi emang Bu Gina ini ya, saya lihat ketika tahap pendahuluan di awal-awal itu cukup mampu itu untuk membuat anak lebih fokus, mengajak anak untuk fokus dalam pembelajaran ya. Misalkan dengan saya lihat itu ada teknik yang ice breakingnya yang cukup bisa mengajak siswa untuk bangun dan lebih fokus lagi. Kemudian Ibu Gina kemarin itu memberikan pertanyaan formatif di awal ya, tentang materi sebelumnya dan materi penyampaian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ya. Jadi sehingga siswa itu terlihat lebih siap ketika akan menghadapi pembelajaran yang Ibu berikan kemarin ya. Nah, kemarin itu Ibu Gina membuat sebuah tujuan pembelajaran ya, yaitu tujuan pembelajarannya agar anak mampu mengidentifikasi tentang permasalahan lingkungan dan mampu mencari solusi dalam pencemaran lingkungan itu. Nah, apakah tujuan itu sudah tercapai dari aktivitas yang Ibu lakukan di kelas itu? Saya rasa sudah cukup Pak. Karena siswa sudah mulai bisa beraktivitas tentang kasusnya. Ya, terima kasih. Bagus ya, sudah tercapai dengan tujuan yang lebih itu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah apa hal baik yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin yang menurut Ibu sudah baik? Menurut saya hal yang menurut saya baik ya, saya menggunakan model yang menurut saya cocok untuk tema saya, bab saya yang diajarkan. Oh ya, jadi dengan menggunakan metode PBL ya? Iya. Masa ini jadi bukan KKPD kemarin itu berarti siswa sudah bisa mengidentifikasi ya, dan itu menurut Ibu hal yang sudah baik ya. Dalam pembelajaran tersebut, kira-kira Ibu menemukan apakah hal yang masih kurang gitu dalam pembelajaran tersebut? Kalau yang masih kurang sih mungkin dari kompetensi kemampuan argumentasinya aja Pak. Tidak semua siswa bisa berargumentasi dengan baik, terutama dalam menyandarkan. Jadi masih ada hal yang kurang ya dalam argumentasi. Bagaimana dengan dalam pembelajaran pemenuhan kebutuhan anaknya? Apakah menurut Ibu semua anak sudah terpenuhi nggak tujuannya, atau bisa nggak semua anak bisa mengidentifikasi, atau masih ada anak yang belum bisa mengidentifikasi? Sepertinya sudah hampir semua. Iya. Semua. Oke. Nah, apakah Ibu ingin mencari pengembangan diri lagi yang dari pribadi Ibu misalkan? Nah, itu adalah hal yang mutlak harus terjadi ya Pak ya. Karena untuk saya pendidikan itu adalah sesuatu yang terus bergerak maju gitu. Kalau kita tidak ada niat untuk pembaharuan, tentunya kita akan ketinggalan zaman. Berarti Ibu berniat kan untuk mencari untuk belajar lagi untuk meningkatkan kemampuan Ibu ya. Bagaimana untuk Ibu cara agar
kemampuan kita ini sebagai guru bisa lebih lagi gitu dari sebelum-sebelumnya, atau bisa mendapatkan suatu hal yang baru gitu. Salah satunya dengan coaching mungkin Pak seperti ini, ataupun untuk hal-hal pengembangan guru banyak sekali caranya Pak, dengan seminar-seminar ataupun dengan mengikuti pelatihan. Itu menurut saya itu hal yang harus sebenarnya untuk pembaharuan pribadi guru. Kalau yang sekarang lagi marak itu apa tuh, PMM gitu ya? PMM, iya. Nah, kira-kira Ibu punya rencana ingin mengikuti seminar, mengikuti pelatihan tersebut, kapan itu kita itu bisa ditekan? Kalaupun memang sudah ada waktunya atau sudah ada kesempatan, tentunya kenapa tidak? Karena kesempatan yang jarang terulang kembali kan Pak. Ya. Kira-kira untuk mengikuti pelatihan tersebut dalam pengembangan pembelajaran, siapa yang bisa Ibu libatkan? Mungkin rekan sejawat itu juga mungkin beberapa guru-guru senior yang lebih banyak pengalaman dibandingkan saya. Yang mudah-mudahan bisa sampai yang kita bisa tetap terus bisa belajar gitu ya. Iya betul. Terima kasih Ibu atas percakapannya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan yang lebih lagi mudah-mudahan anak kita itu bisa lebih berkembang, murid kita lebih berkembang, karena kita tujuannya di sekolah ini ya yang paling utama adalah untuk perkembangan murid dan tetap ke murid dan murid. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Penyikiran Kabupaten Majalengka, telah selesai melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.